jelas sekali, kayak ada yang jalan, ada yang lari, Oke, ada artinya apa itu, gitu. Itu Pak ada ayunannya goyang-goyang sendiri tuh Pak. Itu ada ayunan yang bergerak sendiri. Nah, Saya di situ lihat ada perempuan duduk di situ Pak. ada perempuan duduk Tapi di dalam. bukan yang biasa kayak kuntilanak, itu bukan. Malam ini tim penelusuran Urban Legend bacaini.id kembali mendatangi sebuah tempat yang disebut-sebut masyarakat menjadi tempat yang sangat angker. Ini ada sebuah museum milik pemerintah Kota Kediri. Kenapa kita mendatangi tempat ini? Karena ada banyak laporan dari masyarakat sekitar bahwa di tempat ini seringkali terjadi kemunculan makhluk-makhluk astral. Ada yang mengatakan bahwa suatu saat mereka mendengar perempuan menangis. Ada yang kemudian menceritakan mereka melihat sosok perempuan cantik, tetapi yang kemudian berubah menjadi sangat mengerikan. Ada lagi yang mendengar suara-suara yang tidak lazim di malam hari, dan ketika diperiksa ke sini mereka tidak mendapati apa-apa. Dan malam ini tim penelusuran Urban Legend bacaini.id mencoba untuk membuktikan apakah memang benar cerita-cerita yang berkembang di masyarakat itu betul-betul terjadi malam ini, dan apakah kita akan bisa mendapati makhluk-makhluk yang diceritakan tadi di tempat ini. Untuk itu saya mengundang Mbak Novi dari praktisi metafisika kita yang akan menemani kita untuk mengidentifikasi apakah memang benar ada keberadaan makhluk-makhluk itu di sini. Mbak Novi, masyarakat sering menyebut tempat ini sangat angker. Apakah Mbak Novi sependapat dengan itu? Iya Pak, itu Pak ada ayunannya goyang-goyang sendiri tuh Pak. Teman-teman mungkin bisa menyorot itu, ada ayunan yang bergerak sendiri. Nah, ini cukup ini ya. Belum kita sudah disambut oleh ayunan yang bergerak sendiri. Jadi saya pikir saya tidak perlu berpanjang lebar untuk menceritakan apa yang ada di sini. Kamera bisa menangkap apa yang sedang terjadi di sini. Mbak Novi siap kalau kita mencoba untuk menelusuri, tapi nanti mohon ketika kemudian mendapati sesuatu yang itu berpotensi untuk mengancam keselamatan kita cut saja. Iya. Baik teman-teman, kita akan mencoba untuk menyisir bagian samping dari museum ini. Ini adalah sisi lain dari bangunan museum yang ada di kawasan Silomangkleng. Kita mencoba untuk menyusuri sebuah tempat yang disebut-sebut masyarakat mereka pernah mendapati atau menjumpai sebuah sosok makhluk yang ada di sini. Kita mencoba untuk membuktikan apakah memang benar makhluk itu ada di sini. Mbak Novi mungkin sudah bisa menangkap keberadaan mereka malam ini. Itu di dalam itu Pak? Iya. Itu kan kaca ya Pak ya? Iya. Saya di situ lihat ada perempuan
duduk di situ, Pak. Ada perempuan Tapi duduk di dalam. bukan yang biasa kayak kuntilanak itu bukan. Tapi ada yang di situ. Ada yang duduk di situ sekarang di dalam. Dia sedang ada di sana Sendiri. sendirian. Iya. Sosoknya Sendirian. perempuan. Perempuan. Kalau saya lihatnya nggak terlalu jelas sih, Pak. Oke. Tapi dia duduk di situ. Duduk di Oke. dalam situ. Mungkin dia emang di situ. Tepatnya di sebelah pojok di situ. Apa yang sedang dia lakukan? Dia diam atau dia melakukan aktivitas? Diem aja. Oh, diam aja. Iya. Wajahnya nggak gitu jelas sih, Pak. Oke. Tapi ya cuman duduk gitu aja. Tapi perempuan. Iya, sosoknya jelas kalau itu Sosoknya perempuan. Iya. Kayaknya dia sudah cukup lama di sini atau? Iya, mungkin sebelum ini ada, bangunan ini ada, dia sudah ada di situ sih. Oke. Heeh. Apakah dia menunjukkan apa namanya kemarahan atau tidak ketika kita datang di sini atau dia berpotensi untuk mengganggu kita malam ini? Enggak sih. Kalau itu enggak. Itu lain lagi nanti tempatnya, Pak. Oke. Iya. Artinya ada lebih dari satu makhluk di tempat ini. Rame, Pak, kalau di sini. Saya rasa rame. Tadi awal datang aja saya udah ngerasa sesak, kayak ada aktivitas yang rame di sini. Nggak tahu maksudnya secara detail aktivitas seperti apa saya nggak lihat, tapi dari rasa sesak yang saya rasakan tadi itu ada aktivitas dan suaranya jelas sekali, kayak ada yang jalan, ada yang lari. Oke, ada artinya apa, itu menunjukkan bahwa tempat ini ternyata tidak menjadi hunian satu makhluk saja. Enggak, Pak. Enggak. Tetapi seperti kayak perkampungan makhluk halus. Kalau bisa dibilang kan patung juga menjadi salah satu tempat yang bisa menjadi media. Menjadi tempat bagi dia. Oke. Nah, kadang kalau sosoknya itu mengganggu, dia bisa menampakkan diri ketika orang melihat patung itu. Oke. Ya, apalagi di tempat ini tersimpan banyak sekali patung-patung yang itu berusia tua sekali, berasal dari zaman era kerajaan. Kan pernah dengar kan kalau patung ada isinya. Ya. Makanya ada beberapa orang yang menghindari menyimpan patung di dalam rumahnya. Bahkan ada yang tidak mau menyimpan foto karena takut akan menjadi. Itu pun secara apa ya? Dimensi waktunya itu beda-beda. Ada yang terlihat menyerupai sosok zaman dulu. Yang sekarang juga ada. Ada yang terdengar jelas suara itu suara perempuan menangis di pojok sebelah sana, tapi jadi suaranya kayak jauh gitu loh. Oke. Ya. Kita mencoba untuk melihat tempat-tempat yang lain. Iya, Pak. Ya, kita mencoba untuk melihat tempat lain, barangkali mungkin agak ke situ aja. Ada makhluk yang bisa kita tangkap. Nah, di situ itu, Pak. Itu kayaknya bukan kamar mandi ya itu? Enggak tahu saya, Pak. Oke. Enggak usah ke situ tapi, Pak, ya. Tapi di situ saya lihat ada sosok perempuan lagi, Pak, di situ, Pak. Perempuan lagi? Perempuan, ya. Bisa lebih spesifik digambarkan perempuannya yang seperti apa? Perempuannya itu, kalau yang itu bisa disebutnya kuntilanak. Kuntilanak. Bajunya putih, panjang. Rambutnya juga panjang, tapi enggak yang awut-awutan gitu, enggak. Cantik sih sosoknya, Pak. Oke.
maksudnya tidak memperlihatkan wajah yang mengerikan gitu Yang enggak? mengerikan. Apakah dia sering berpotensi untuk mengganggu orang yang beraktivitas di tempat ini atau tidak? Mungkin kalau sosok yang kayak gitu tuh ya lebih ke jahil mungkin Pak. Jahil. Iya jahil. Iya. Di belakang situ itu bukannya ada kuburan ya Pak ya? Oke. Iya. Ya mungkin itu juga bisa bawa energi ke situ juga. Jadi sebagai informasi tambahan buat teman-teman yang ada di rumah bahwa lokasi yang sedang kita datangi malam ini ternyata tidak jauh dari kompleks kuburan. Nah, ini yang kemudian menimbulkan dugaan bahwa bisa saja makhluk yang ada di sini sebenarnya adalah berasal dari sana yang kemudian beraktivitas ke sini ataupun sebaliknya. Tetapi yang jelas menurut pandangan Mbak Novi tadi bahwa tempat ini tidak hanya dihuni oleh satu atau dua makhluk saja, tetapi banyak dan bahkan menyerupai kayak perkampungan. Sehingga wajar kalau kemudian masyarakat menganggap tempat ini menjadi sangat angker dan sering mendapati kemunculan atau penampakan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Kita bisa mencoba untuk melihat tempat yang lain. Kalau di situ Pak itu Pak, saya baru kelihatan ada anak kecil duduk di pohon itu Pak. Anak kecil duduk di pohon. Di sana itu. Oke. Tapi yang ngeri itu tatapannya kosong gitu loh Pak. Siapa? Apakah Cowok. oh, cowok? Laki-laki. Perwujudannya tidak jelas apakah dia mengenakan pakaian atau tidak atau bagaimana? Iya, pakai kaos sama celana pendek gitu. Pakai kaos sama celana pendek. Iya. Dia menatap ke arah kita atau ke tempat lain? Ke sini tapi Pandangannya kosong. Oke. pucat gitu Pak, wajahnya pucat. Oke. Jadi memang banyak sekali ternyata malam ini yang berusaha untuk berinteraksi dengan kita dan mencoba untuk menunjukkan keberadaan mereka kepada Mbak Novi. Ini sebenarnya menunjukkan betapa kuatnya aura keberadaan mereka di tempat ini ya Mbak Novi ya. Iya. Oke, kita bisa ke tempat ini Mbak Novi, bisa agak lebih. Ini sepertinya bagian belakang dari kompleks bangunan museum. Di balik tembok ini adalah bukit Klotok yang tentunya sangat berdekatan dengan peninggalan sejarah Gua Silomangkleng. Kita tahu semua bahwa di tempat ini tidak hanya menyimpan sejarah di era kerajaan zaman lalu, tetapi juga ada banyak peristiwa-peristiwa tragedi kemanusiaan seperti lokasi pembantaian simpatisan PKI yang banyak diceritakan masyarakat berada tidak jauh di tempat ini. Kita teman-teman kita sudah berpindah tempat, kita tidak lagi berada di sana. Tadi ketika kita sedang berbincang-bincang ada penampakan yang cukup membuat kita semua kaget sehingga kita sempat berhenti untuk pengambilan gambar di tempat bagian belakang tadi dan kita segera bergeser ke tempat lain yang lebih aman. Mbak Novi mungkin bisa diceritakan sebenarnya apa tadi yang membuat Mbak Novi kaget ketika kita berada di bagian belakang museum? Itu loh Pak, tadi kan ada pagar yang dari bambu itu, anyaman bambu itu. Yeah. Di situ kok gelap. Saya lihat ada sosok pocong. Tapi beda Pak. Bedanya bagaimana? Hitam itu Pak. Mukanya? Bajunya. Oh bajunya. Kayak pocong. Kalau biasanya kan putih. Nah itu tadi hitam. Hitam, terus habis itu kayak apa ya Pak?
Kayak bungkusnya itu kayak sekenanya gitu loh Pak, kayak sini nggak rapet, jadi kepalanya itu gimana ya Pak ya, di sini tuh longgar kayak mau lepas gitu loh. Oke. Besar atau seukuran? Iya besar. Besar. Terus yang di atas ini kan nggak pocong kan, ini di tali ya, Iya. itu enggak. Jadi kayak yang rapet itu kayak bagian bawah. Ini, mulai Yang atasnya sini mulai longgar. Sampai sini masih sampai sini sih. Tapi kalau ikatannya enggak ada. Ikatannya nggak ada. Jadi Kayak lepas itu. Gini tapi ambruk gitu loh Pak. Oke. Kalau ininya itu sudah tulang. Oh, oke. Kayak apa, tengkorak gitu loh. Tengkorak. Iya. Jadi ini pocong-pocong lama ya kayaknya ini yang di sini. Yang tadi membuat kita semua soalnya terkejut. Saya belum pernah lihat kayak gitu sebenarnya. Yang model seperti itu. Terus tadi ada kita sempat sayu-sayu menangkap ada suara orang batuk ya di belakang. Tapi setelah salah satu kru kita melihat juga tidak mendapati siapa-siapa. Mungkin Mbak Novi juga bisa menangkap apakah memang suara itu berasal dari alam lain atau dari orang. Yang dari pojokan tadi ya Pak. Iya. Nah, di situ itu juga ada beberapa sih. Tadi kan saya bilang ada untuk perempuan yang tapi wajahnya cantik, terus ada anak kecil tapi tatapannya kosong. Mungkin dari situ juga dari arahnya. situ juga. Tapi sosoknya seperti apa saya enggak tahu sih. Nah teman-teman, malam ini kita bisa melihat di belakang kami itu ada sebuah ayunan yang tadi ketika pertama kali kita datang kita langsung disambut oleh penampakan ayunan yang bergerak sendiri. Kita tadi sudah berdiskusi dengan Mbak Novi dan dia tidak mengizinkan kita untuk lebih mendekat ke arah sana. Tetapi mungkin dari sini kita sudah cukup bisa melihat sebenarnya apa yang bisa Mbak Novi tangkap. Apakah ini juga terkait dengan keberadaan suara perempuan menangis yang katanya juga tidak berada jauh dari lokasi ayunan ini, Mbak Novi? Sepertinya tadi yang duduk di situ dia. Oh, duduk di ayunan? Oh. Perempuan, tapi saya lihatnya ini kok hologram gitu Pak, kayak tidak solid gitu. Tapi duduk di situ tadi. Kayaknya yang tadi berusaha komunikasi dengan apa ya? Dengan cara menggerakkan ayunan itu tadi dia. Nggak tahu apa, kalau aura sedihnya sih mungkin saya nggak gitu ngerasain ya. Ya mungkin bisa aja sosoknya jahil atau apa bisa. Jadi dia terlihatnya menangis terus mencoba menunjukkan diri dengan cara menggerakkan ayunan itu, tapi sebenarnya seperti apa itu enggak sesuai sama yang aura yang saya rasakan sekarang. Kalau yang sosoknya yang besar terus ada yang itu warna matanya merah itu di atas pohon yang itu. Pohon yang bukan yang ini, yang itu Pak. Oh, yang di pojokan sana? Ini Pak, ini yang deket ini Pak. Pohon yang besar ini? Iya. Oh, ada di atas itu? Kakinya itu sampai ke bawah situ. Kakinya panjang sampai ke bawah? Iya. Terus saya lihatnya ada apa, seperti mata itu cuma terlihat matanya aja merah. Di atas? Iya, di situ Pak. Tinggi sekali berarti iya, makhluk. Besar juga Pak itu Pak. Oke. Kalau di sana itu yang di kaca-kaca itu saya lihat ada yang tidur. Apa yang geletak gitu loh Pak di situ. Oke. Di dalam kaca-kaca sana? Sana Pak, yang di sebelah sana Pak. Nah itu loh Pak, di situ Pak. Oh, musola itu? Iya, di situ, di bawahnya situ. Oh, ada yang tidur di sana? Laki-laki. Laki-laki? Ya. Oke. Di depan gitu.
apakah sosok ini berpotensi untuk jahil atau tidak seperti yang tadi di belakang sana? Kalau yang perempuan itu tadi jahil, kalau yang di sini Besar itu, yang mata merah itu ya? Kalau itu sudah pasti negatif Pak energinya. Terus kalau yang di sana nggak tahu, saya cuma lihatnya kayak ada orang lagi tiduran di situ. Oke. Laki-laki. Ya. Jadi apa yang disampaikan Mbak Novi dari penelusuran kita yang singkat, kita sudah mendapati banyak sekali penamakan makhluk-makhluk yang ada di museum ini. Berarti anggapan masyarakat bahwa museum ini angker dan banyak dihuni oleh makhluk halus ternyata memang sesuai dengan kenyataan. Pandangan Mbak Novi tadi sudah juga bisa menangkap bahwa ada banyak makhluk astral yang menghuni tempat ini, dan ada juga yang jahil yang kadang suka menunjukkan wujud mereka kepada masyarakat yang ada di sini. Kita sudah bergeser di depan bangunan museum. Dari tempat ini kita akan mencoba untuk mereview bagaimana kondisi di dalam museum itu sendiri. Banyaknya patung-patung peninggalan sejarah yang ada di dalam area museum diyakini menjadi tempat bersemayamnya banyak makhluk-makhluk gaib di dalam sana. Dan tadi ketika kita pertama kali masuk, Mbak Novi sudah bisa menangkap bahwa tempat ini tidak hanya dihuni oleh satu atau dua makhluk, tetapi oleh banyak sekali makhluk astral di tempat ini, sehingga mirip menjadi sebuah pemukiman. Mbak Novi mungkin bisa digambarkan, karena kita memang tidak ingin masuk ke dalam museum. Kira-kira bagaimana pandangan Mbak Novi di dalam sana? Ya kalau sepengelihat saya ya Pak ya, memang di dalam itu ramai sekali. Ramai maksudnya dalam, bukan kayak yang bisa disebut pasar atau apa, itu enggak. Tapi ya mereka tinggal aja di situ. Jadi kayak apa ya, mungkin aktivitasnya ya rame gitu loh. Di luar tadi saja sudah rame, apalagi di dalam. Kan sebelumnya kan kalau saya ngerasanya kan intensnya kan di sebelah sana itu. Ya, yang di ayunan tadi. Tapi kan itu sudah ada renovasi. Ya. Jadi mungkin dan saya dengar malam pun mereka juga kerja. Jadi apa ya, mungkin ada makhluk-makhluk itu yang akhirnya pindah dan menempati tempat yang ini. Jadi kesan rame dan suara-suara yang bising tadi saya dengarnya dari sini. Dari dalam museum. Iya, apalagi dibiarkan gelap seperti itu ya Pak ya. Jadi mungkin ya mereka lebih nyaman ada di dalam situ. Oke. Soalnya yang di luar itu juga ada sosok-sosok yang mendominasi, termasuk ada salah satu sosok perempuan. Tadi saya terlihatnya itu rambutnya panjang. Oke. Perempuan Pak. Rambutnya panjang sekali, tapi badannya itu enggak ngadep saya, jadi membelakangi gini. Oke. Nah, tapi auranya itu negatif sih Pak. Mungkin dia yang dominan di situ. Takutnya nanti kalau diterusin lagi,
kalau dia noleh gitu terus habis itu wajahnya mengerikan kan. Mengejutkan. Nah, makanya itu Pak. Jadi daripada nanti saya yang kaget terus kita mungkin dijelasinnya dari sini aja. Dan memang di beberapa sisi ini kan sangat luas ya Pak ya. Memang apa ya, kayak ada pembagian wilayah gitu loh Pak. Jadi yang di sini antar makhluk ya. Jadi ini wilayah saya yang jaga wilayah. Ayunan ini ada sendiri, wilayah dalam museum ada sendiri. Iya. Tadi yang di pohon itu yang matanya merah, itu tadi itu yang dominan di situ. Terus ada sosok Zahil yang perempuan nangis tadi. Nangisnya tuh kayak miris banget gitu Pak. Tapi yang negatif memang yang di pohon itu mungkin juga gara-gara aura negatif itu tadi, si perempuan itu tadi jadi seperti itu juga. Iya. Mengganggu siapa sih yang nggak takut sama suara tangisan? Iya. Apalagi keadaan gelap, sepi. Iya. Dan itu juga sempat ada cerita sih memang kayak gitu. Di lokasinya di sebelah tempat yang direnovasi itu. Iya. Situ kalau di museumnya yang jelas rame lah. Di dalamnya rame. Karena di situ memang banyak patung. Iya. Ya, yang asalnya dari situ terus dipindah ke situ. Oh, jadi ngikut gitu ya? Bisa jadi. Karena itu tadi itu tempat mereka gitu loh. Itu rumah mereka. Ya. Apakah semua museum memang angker seperti ini atau bagaimana? Bisa jadi Pak. Soalnya kan mereka sih butuh tempat untuk berdiam di situ. Ya. Dan kadang kan ada legenda-legenda atau mitos-mitos apa yang akhirnya jadi kepercayaan dan diadopsi sama mereka. Akhirnya membuat kan mereka niatnya kan biar manusia kan takut toh Pak. Iya. Jadi sebenarnya kadang ya memang tergantung dari kita sendiri. Dari orangnya masing-masing ya. Iya. Kalau yang mungkin bisa ngerasain atau apa ya pastilah takut Pak. Sosok seperti itu kan walaupun terlihatnya cantik juga bukan makhluk kita. Iya. Jadi mending kalau dibahasnya mending lebih agak jauh dari tempatnya gitu lebih aman nyaman ya. Saya sendiri nyaman. Gitu. Jadi tidak berani. Teman-teman, itu tadi hasil penelusuran kita di museum yang ada di kawasan Gunung Klothok. Jika masyarakat menyampaikan bahwa tempat ini sangat angker dengan berbagai macam bentuk rupa makhluk tak kasat mata yang ada di dalamnya, pembuktian kita ini tadi juga sama. Praktisi supernatural kita juga menangkap dan bisa melihat ada banyak sekali makhluk-makhluk yang ada di dalam area museum ini. Mulai dari pocong yang berbentuk tidak sempurna, kemudian ada perempuan yang ada di dalam sebuah kantor, ada lagi kuntilanak berambut panjang di bagian belakang, kemudian ada lagi anak kecil dengan tatapan mata kosong juga ada di bagian belakang. Kita juga mendapati sosok perempuan yang suka bermain di ayunan. Terus kemudian ada lagi makhluk tinggi besar bermata merah yang mendiami sebuah pohon besar di dekat ayunan, serta satu sosok laki-laki yang terlihat tidur di area musola. Itu semua menunjukkan bahwa museum ini ternyata memang benar-benar angker dan menjadi hunian makhluk-makhluk astral yang ada di dalamnya. Dan sesuai dengan tujuan kedatangan kita di awal, kita tidak ingin mengusik mereka, kita tidak ingin mengganggu mereka, kita hanya ingin mengetahui apakah memang benar makhluk-makhluk itu ada di sini, dan ternyata memang benar. Untuk itu, saksikan
penelusuran tim Urban Legend bacain.id di channel Baca Ini Misteri. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat, ambil baiknya, buang sisi negatifnya, dan selalu waspada bahwa di sekitar kita ada makhluk tak kasat mata yang menyertai kalian.